Baik, Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya mewakili kelompok 2 akan mengawali presentasi ini. Jadi kelompok kami, kelompok 2 terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Dewa Gede Agung Mahesa Yoga, NIM 16055410044. Yang kedua David Clement Sumampau, saya sendiri NIM 17055410026. Dan yang terakhir adalah Felix Sinaga, NIM 17055410065. Oke, pada proyek kami kali ini, kami mengangkat sebuah topik yang berjudul penerapan OSPF pada jaringan software defined network. Jadi mengapa kami mengangkat topik ini? Jadi bisa dibaca sama-sama, yaitu kita tahu bahwa SDN merupakan rumpun ilmu di bidang keilmuan telekomunikasi ataupun networking. SDN atau Software Defined Network jika diartikan dapat menjadi jaringan yang bekerja dan diatur oleh software. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan saat ini begitu pesat mengubah teknologi. Kita mungkin pernah mendengar sebuah kalimat yang berbunyi software eating the world. Nah, kini giliran industri telekomunikasi khususnya di bidang networking atau jaringan yang terkena dampaknya. Mungkin kalimat yang tadi dapat diubah menjadi software eating the network. Definisi tersebut sebenarnya lebih cocok menggambarkan teknologi NFV, Network Function Virtualization. Lalu, latar belakang kenapa kami mengambil topik ini adalah arsitektur SDN bertujuan untuk membuat jaringan menjadi lebih fleksibel dan mempermudah dalam mengontrol jaringan apabila terdapat perubahan dalam business requirement. Pada software defined network administrator dapat mengatur atau mengkonfigurasi perangkat-perangkat yang terpasang di suatu tempat secara terpusat dan bisa memonitoring aktivitas di masing-masing perangkat tersebut secara terpusat juga. Nah, SDN merupakan jaringan modern. Jadi dibandingkan dengan jaringan konvensional yang dimana kita harus melakukan konfigurasi secara manual satu persatu pada setiap perangkat, SDN justru menghadirkan suatu langkah yang berbeda, yaitu melakukan konfigurasi terpusat menggunakan software. Nah, di perangkat SDN ini karena perkembangannya masih baru, begitu masih banyak kelemahan. Nah, salah satunya adalah di bidang keamanannya. Nah, untuk itu perlu penerapan protokol-protokol yang sekiranya pada jaringan konvensional itu harus bisa diterapkan juga pada jaringan SDN ini. Salah satu keamanan yang ada itu adalah OSPF. Nah, menambahkan protokol keamanan OSPF akan menjadikan jaringan SDN lebih aman dan efisien dalam melakukan transfer data. Tapi tentu saja, penerapan OSPF pada jaringan konvensional akan berbeda dengan penerapan jaringan pada jaringan SDN. Nah, lanjut pengertian Software Defined Network. Software Defined Network merupakan sebuah konsep pendekatan jaringan komputer di mana sistem pengontrol dari arus data dipisahkan dari perangkat kerasnya. Bagaimana SDN ini dapat terbentuk? Jadi, mulai dari awal Sun Microsystems merilis Java pada tahun 1995. Nah, tapi pada saat itu belum cukup membangunkan para periset untuk mengembangkan teknologi SDN ini. Sehingga pada tahun 2008 SDN ini mulai dikembangkan di UC Berkeley dan di Stanford University. Dan kemudian teknologi tersebut dipromosikan oleh Open Network Foundation yang didirikan pada tahun 2011. Jadi cukup baru, dari 9 tahun yang lalu. Nah, melalui perusahaan tersebut SDN mulai diperkenalkan dan protokol yang bermain disebut dengan Open Flow. Nah, karakteristik SDN memiliki 2 karakteristik utama. Yang pertama adalah SDN memisahkan control plane dari data plane. Beda dengan jaringan konvensional yang sekarang bahwa control plane dan data plane itu jadi satu, tapi SDN mampu memisahkannya. Nah, pemisahan ini yang memungkinkan bahwa konfigurasi terhadap setiap perangkat itu dapat dilakukan secara terpusat. Nah, pemisahan control plane dan data plane juga mempermudah sistem monitoring data plane itu sendiri. Terus yang kedua bisa kita baca bahwa SDN menggabungkan control plane setiap perangkat menjadi sebuah control plane yang berbasiskan programmable software, sehingga sebuah controller tersebut dapat mengontrol banyak perangkat dalam sebuah data plane. Jadi di data plane-nya itu disematkan sebuah control plane
sehingga nanti bisa digunakan untuk mengatur atau mengkonfigurasi setiap perangkatnya. Dan ingat bahwa pengaturannya programmable, jadi sangat belum user friendly, tidak menggunakan GUI, jadi menggunakan sebuah software yang diprogram. Lalu apa sih keunggulan SDN dibandingkan dengan jaringan konvensional? Yang pertama adalah manajemen terpusat dan kontrol perangkat jaringan dari berbagai vendor. Jadi sifatnya open source, jadi tidak memandang perangkatnya jenisnya apa, vendornya apa, jadi bisa diterapkan di berbagai macam vendor. Tentu saja hal ini akan mempermudah dalam melakukan konfigurasi. Yang kedua adalah peningkatan otomatisasi dan manajemen dan menggunakan API. Yang ketiga, inovasi cepat dan kemampuan untuk memberikan kemampuan jaringan baru dan jasa tanpa perlu mengkonfigurasi perangkat individu atau menunggu penjual rilis. Jadi seperti saya sebutkan di awal, jadi inilah keunggulan utama SDN adalah konfigurasinya itu sangat dapat memotong waktu kita lebih cepat gitu. Cara bekerja kita akan lebih efisien tanpa harus menunggu tadi perangkat individunya harus dikonfigurasi terlebih dahulu satu persatu ataupun harus menunggu penjual rilis. Yang D adalah programmability oleh operator, perusahaan, vendor perangkat lunak independen dan pengguna, bukan hanya produsen peralatan, menggunakan program umum lingkungan yang memberikan semua pihak peluang baru untuk mendorong pendapatan dan diferensiasi. Jadi karena sifatnya programmable, SDN ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Jadi pada praktiknya dari setiap programmer itu tidak sangat kecil kemungkinannya bahwa cara settingnya itu sama. Jadi ada kemungkinan dan mendorong setiap pihak itu untuk memiliki peluang baru dalam mengembangkan SDN. Selanjutnya adalah peningkatan keandalan jaringan dan keamanan sebagai akibat dari pengelolaan jaringan terpusat dan manajemen otomatis dari perangkat jaringan, menegakkan kebijakan yang seragam dan meminimalisir kesalahan konfigurasi yang lebih sedikit. Selanjutnya, kemampuan kontrol jaringan akan lebih rinci dengan menerapkan kebijakan di tingkat sesi, pengguna, perangkat, dan aplikasi secara komprehensif. Dan keunggulan terakhir adalah penyajian terbuka yang lebih baik sebagai aplikasi manajemen jaringan terpusat. Nah, ini merupakan layer pada SDN. Jadi kalau kita mengingat bahwa suatu jaringan konvensional itu mungkin bergerak dengan cara relay ya, jadi mengirimkan paket data gitu. Nah, pada SDN itu menggunakan sebuah layer yang berbeda. Jadi ada 3 layer utama yang harus diperhatikan, yaitu application layer, control layer, dan infrastructure layer. Nah, application layer adalah di mana bagi seorang programmer itu melakukan sebuah aktivitas program yang langsung bersentuhan dengan softwarenya. Yang kedua adalah control layer, di mana layer ini yang akan melakukan tugasnya untuk melakukan suatu konfigurasi terhadap perangkat, dan infrastructure layer adalah perangkat-perangkat itu sendiri. Untuk menghubungkan antara control layer dan infrastructure layer dibutuhkan suatu protokol yang disebut dengan OpenFlow. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan antara jaringan SDN dan konvensional. Teman-teman bisa lihat yang pada bagian atas yaitu jaringan konvensional, di mana setiap perangkatnya harus dikonfigurasi secara individu satu persatu. Setiap perangkat kita konfigurasi, perangkat lain kita konfigurasi. Tapi dengan adanya SDN atau software defined network, kita bisa melakukan konfigurasi secara terpusat menggunakan controllernya. Yang bagian bawah, teman-teman bisa lihat yang bagian bawahnya. Di sana ada controller terpusat. Jadi hanya dengan di situ saja kita melakukan sebuah programming, kita bisa mengatur semuanya dengan baik. Nah, selanjutnya adalah tentang pengertian OSPF. Itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian OSPF. OSPF sendiri adalah salah satu Interior Gateway Protocol atau IGP yang membantu menemukan jalur perutuan terbaik antara sumber dan router tujuan menggunakan algoritma SPF. OSPF adalah protokol perutuan status tautan yang digunakan untuk mendistribusikan informasi perutuan tentang paket data dalam sistem otonom besar. Karakteristik dari OSPF. OSPF sendiri memiliki 2 karakteristik utama, yaitu protokol ini bersifat terbuka, artinya spesifikasi
dari protokol ini terbuka untuk umum. Dan yang kedua adalah routing dari OSPF ini berbasis algoritma SPF. OSPF adalah protokol routing dinamik yang dapat mendeteksi perubahan topologi yang terjadi di dalam sebuah area, misalkan karena interface yang tidak berfungsi, dan segera melakukan kalkulasi rute baru yang bebas dari perulangan atau looping. Fungsi dari OSPF sendiri adalah melakukan distribusi data informasi lebih dinamis, mengatur data informasi lebih aman, menjaga data informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan melakukan pengaturan jaringan skala besar lebih dinamis dan cepat mengikuti perubahan yang terjadi. Keterkaitan antara OSPF dengan SDN. SDN muncul sebagai harapan untuk permasalahan kompleksitas jaringan konvensional. Paradigma baru SDN melakukan pemisahan antara control plane dan forwarding plane. Rute flow merupakan salah satu komponen berbasis software yang dapat mengaplikasikan protokol routing konvensional pada jaringan SDN. OSPF sendiri merupakan sebuah protokol routing konvensional yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi perubahan topologi jaringan dengan cepat dalam sebuah jaringan yang besar. Protokol routing OSPF diterapkan pada teknologi SDN menggunakan rute flow dalam tujuan yang mempermudah untuk mengontrol jaringan dengan sistem terpusat sehingga keamanan pada jaringan juga lebih terjaga.